Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami muliakan, quick fix perbaikan cepat. Perbaikan cepat adalah solusi sementara, tidak komprehensif atau tidak lengkap. Contoh, rambut quick fix dengan cepat, langsung disemir jadi hitam, itu namanya perbaikan cepat. Software komputer itu ada yang namanya Azure Advisor, ada juga yang namanya Eclipse. Itu perbaikan sementara, Bung, cepat tetapi tidak menyelesaikan masalah. Urin sintetis itu perbaikan sementara. Jadi kalau Anda mau ikut tes supaya anti narkobanya nggak kena, itu pakai urin sintetis. Jadi nanti urin Anda tidak terdeteksi dengan narkoba. Nanti Anda lolos, mau masuk ABRI, mau masuk TNI mau masuk pegawai negeri, pokoknya yang pakai tes urin itu terbebas. Jadi sampai di sini. Jadi perbaikan cepat itu tidak mengatasi masalah, ya. Perbaikan cepat hanya sementara, bahkan perbaikan cepat itu bisa menimbulkan masalah baru. Jadi bisa menimbulkan masalah baru. Anda main sepak bola, Anda capek, minum kerating deng, nanti Anda segar kembali. Tapi kalau 1 tahun aja Anda minum kerating deng terus, maka di masa tua Anda akan kena ginjal. Itu namanya perbaikan cepat tapi bisa menimbulkan masalah. Itu ya teman-teman ya. Jadi quick fix itu, perbaikan cepat itu tidak disarankan. Hindari. Kita tidak sedang bicara tentang sesuatu yang urgent dan penting. Jadi ada yang urgent, ada yang penting, Mas. Jadi kalau urgent itu adalah genting, mendadak gitu, harus cepat. Dan penting itu ya penting. Nah, tapi kita berpikiran sebagai yang tidak urgent tapi penting. Misalnya apa, Pak? Misalnya saya mau umroh, ya kan? Urgent enggak? Belum tentu. Tapi penting enggak? Penting. Ya kan? Kalau mau umroh minggu depan, ya itu jadi urgent karena Anda kesusu gitu. Tapi kalau mau umroh 3 tahun lagi, itu kan penting nggak? Penting. Tapi urgent nggak? Nggak urgent karena saya bisa nabung gitu kan. Itu namanya penyelesaian jangka panjang, bukan penyelesaian jangka pendek. Gitu. Saya mau terkenal sekarang juga, ya itu namanya jangka pendek, gitu kan. Mau terkenal, mau kelihatan wajahnya glowing, pasang susuk, ya itu namanya quick fix, namanya perbaikan cepat. Tapi kalau aku mau cantik gitu, ya perawatan dong, ya kan, minum obat yang teratur, makanan yang bergizi gitu kan, istirahat yang cukup gitu kan, ada olahraganya juga. Nanti 6 bulan lagi baru mulus kulitnya. Tapi kalau jangka pendek, pergi ke dukun, pasang susuk, itu namanya quick fix. Jadi
quick fix itu tidak disarankan, sebaiknya dihindari. Jadi kembali ke jangka panjang, kembali ke perbaikan jangka panjang, itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi tidak mendadak banyak gitu. Seperti detak jantung Anda yang berdebar-debar, ya kan? Napas Anda tersengal-sengal, itu karena Anda terburu-buru, jadi jantungnya deg-degan, gitu kan. Nah, kalau badan Anda itu istirahatnya cukup, gitu kan, kemudian Anda atur napas, gitu, maka kemampuan badan Anda untuk menerima beban yang lebih itu lebih baik gitu. Jadi energi Anda bisa kuat sampai sore, sampai malam. Jadi rasa kecapean itu akan hilang gitu. Nah, ini nih sekarang penyakitnya. Sosmed, sosial media. Nah, sosial media itu ada foto, ada video, ada status. Akhirnya orang-orang mengutamakan efek gambar, mengutamakan efek video, mengutamakan efek foto. Mereka pasang foto di Facebook, mereka pasang video di YouTube gitu. Jadi orang melihat Anda, bukan Anda yang sesungguhnya. Kegembiraan Anda yang nampak di YouTube itu palsu semua. Nah, ini yang namanya quick fix. Jadi keadaan Anda yang sesungguhnya di rumah itu seperti apa? Gitu loh. Kegiatan Anda di rumah itu yang seperti apa? Itu adalah kondisi karakter yang sesungguhnya. Jadi yang namanya kesuksesan, kebahagiaan, itu tidak seperti yang nampak di sosmed. Nah, Anda akan berpikir, apa ya efeknya sosmed buat saya? Itu yang harus Anda pikirkan. Jadi kalau setiap hari Anda sibuk mengangkat status, sibuk mengunggah eksis gitu, selfie, itu Anda malahan menghabiskan tenaga Anda, waktu Anda, pikiran Anda untuk membuat video dan status itu. Besok apa ya gitu. Nah, akhirnya Anda nggak konsen dengan kegiatan Anda sehari-hari sendiri. Kapan sholat subuhnya, kapan sholat duhurnya, kapan ngaji, kapan sodako gitu. Jadi terbengkalai. Jadi hati-hati dengan sosmed itu. Nah, Anda pikir perilaku-perilaku yang terkesannya itu membentuk karakter Anda itu ya seperti public image gitu, bagaimana berpakaian yang bagus gitu, ya kan, perilaku yang baik, ya, skill teknik yang harus dilatih gitu. Untuk apa? Untuk membuat Anda bisa pinter bergaul dengan orang-orang itu. Itu namanya public relation teknik itu. Bagaimana cara foto yang bagus, bagaimana cara makan yang baik kalau di rumah makan. Itu namanya teknik-teknik untuk memperlihatkan kepribadian Anda yang terhormat gitu. Tapi sekali lagi, perbaikan jangka pendek itu tidak menyelesaikan masalah, malah membentuk masalah baru, dapat membentuk masalah baru. Jadi kembalilah tetap ke kebiasaan jangka panjang, prinsip-prinsip karakter yang sesungguhnya, bukan teknik perbaikan cepat gitu. Itu seperti plester yang menutupi luka. Jadi kalau Anda luka, diplester aja,
bukan plester yang ada obatnya ya, di plester aja, ditutup aja. Itu kan nanti hanya menutup luka aja, tapi tidak menyembuhkan lukanya. Jadi kalau yang menyembuhkan luka sebenarnya adalah ya disuntik, ya ditaburi obat, kemudian ditunggu sampai sembuh gitu. Itu namanya perbaikan yang sesungguhnya, bukan perbaikan cepat. Perbaikan cepat itu seperti orang minum bodrek, orang minum Paramek gitu. Jadi kalau kepalanya sakit, cekut-cekut, minum Paramek, itu langsung sembuh Pak. Gitu. Tapi sebetulnya penyakitnya bukan dari kepala, penyakitnya dari perut. Perutnya emah gitu. Jadi karena emah yang dirasakan pusing, cekut-cekut kepalanya. Padahal belum makan gitu. Jadi penyembuhan yang sebenarnya adalah harus diperiksa di lab, kemudian dicari tahu penyakitnya apa. Itu namanya penyembuhan yang sebenarnya. Jadi sekali lagi jangan buru-buru menggunakan quick fix ya. Quick fix. Itu bahasa Inggrisnya quick fix. Jadi perbaikan cepat. Tetap kita harus kembali ke kejujuran, integritas, tanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai yang hakiki. Jadi jujur itu kan udah tahu ya, jujur ya, jujur. Nggak punya duit ngomong nggak punya duit gitu. Punya utang ngomong punya utang gitu. Ya, integritas itu apa? Integritas itu adalah yang diomongin sama yang dilakuin itu sama. Jadi saya mau sholat gitu, itu saya benar-benar sholat gitu. Saya mau ke Jakarta, itu saya benar-benar ke Jakarta. Itu namanya integritas. Jadi jangan bilang saya mau ke Jakarta, ternyata saya berhenti di terminal. Itu namanya enggak integritas. Oke, ya. Kalau tanggung jawab itu adalah tanggung jawab, gampang aja. Responsibility. Jadi tanggung jawab itu bahasa Inggrisnya adalah responsibility. Jadi kemampuan untuk merespon. Jadi kalau Anda mendapatkan sesuatu dari orang, lalu Anda baik meresponnya, itu bertanggung jawab berarti. Ya, Anda disakiti, apakah Anda mau balas atau tidak? Anda dikasih uang, bagaimana respon Anda? Itu namanya responsibility. Kalau Anda bisa merespon dengan baik, berarti itu Anda bertanggung jawab. Gitu. Nah, ini contoh lagi nih. Ada karyawan kesulitan tugasnya. Ada karyawan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Gitu. Itu kalau Anda kasih solusi apa? Kalau Anda solusikan, alihkan aja ke orang lain dulu, ya. Jadi nanti karyawan itu berhenti dulu, kamu kasih ke orang lain yang bisa, gitu. Itu namanya quick fix. Itu namanya penyelesaian yang cepat. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah dia, gitu? Tidak, gitu. Jadi tetap itu digantikan oleh orang lain, tapi orang yang tidak bisa tadi itu di training dulu, itu dikembangkan dulu kemampuannya. Jangan dibiarkan tidak bisa terus. Nanti kalau dibiarkan tidak bisa, nanti jatuhnya akan menjadi tidak bisa terus gitu. Tidak berkembang karyawannya gitu. Nah, misalnya ya dia itu nggak bisa komputer. Pak, saya nggak bisa Pak komputer Pak, nyerah Pak saya Pak. Oke, mau dipecat nggak mungkin ya kan? Ya, mau ya pokoknya nggak mungkin lah kalau dipecat. Jadi ya udah kalau gitu kamu minggir dulu, ini biar digantikan oleh si A. Tapi jangan dibiarkan dia nggak bisa gitu. Oke, kamu hari ini digantikan oleh si X gitu. Tapi kamu tak kasih waktu 1 bulan untuk belajar komputer, Excel sama MS Word. Ya, kalau bisa setengah bulan. Nanti setelah bisa Anda kembali ke sini untuk menjalankan tugas Anda. Itu namanya penyelesaian yang jangka panjang gitu. Jadi tidak hanya langsung diganti aja,
nanti dia selama-lamanya dia nggak bisa gitu. Nah, ada juga misalkan, Pak, saya nggak bisa ngomong Pak sama nasabah Pak, saya jangan di marketing Pak, saya di administrasi aja gitu. Oke, kamu hari ini kamu tidak di marketing, tapi kamu saya kasih waktu berapa, kamu bisa waktu berapa untuk supaya bisa pede, bisa ngomong sama nasabah. Iya, Pak, saya butuh waktu paling nggak 6 bulan Pak. Ya udah, kita kasih kesempatan dia untuk belajar ngomong sama nasabah supaya nggak deg-degan Pak. Karena saya seumur hidup nggak pernah ngomong di depan umum Pak. Kita kasih waktu kepada dia untuk dibimbing biar bisa ngomong dengan nasabah gitu. Contoh lagi, ada orang menyarankan begini, Pak, kalau mau main YouTube itu beli subscriber aja Pak, gitu. Hah? Saya bilang beli subscriber? Iya, itu murah Pak. 1.000 subscriber paling 50.000, 70.000 kok, murah kok. Nah, akhirnya saya dengerin aja. Sampai yang memberi saran itu menyuruh anaknya yang masih umur 19, 20 gitu ya. Itu yang di IT. Kemudian jawabannya, anaknya apa jawabnya? Pak, beli subscriber itu gampang Pak. Cuman masalahnya kalau udah beli subscriber, nanti yang subscribe itu akan nonton YouTube Anda enggak gitu. Nah, ini juga quick fix, jadi cara cepat dalam menggapai popularitas gitu. Jadi yang namanya YouTube itu adalah bukan hanya subscriber, tapi ada jam tayang juga gitu loh. Ada like-nya juga gitu. Kemudian kenapa orang mau lihat lama, betah nonton, itu kan melihat isinya. Kalau isinya, kontennya itu bagus, bermutu gitu, berguna buat penonton, maka penonton akan betah melihat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.